Penumpang, penerbangan ini menyediakan sistem komunikasi satelit. Anda bisa menggunakan internet sepuasnya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Ketua, pacar Anda Lini Tanoto lulus dengan gelar doktor. Sesuai perintah Anda, sudah saya atur grup Laguna di Kota Hara untuk mengirimkan surat rekrutan padanya. Dengan pendapatan 60 miliar per tahun. Hari ini grup Laguna juga mengadakan acara untuknya. Begitu turun dari pesawat, Anda bisa menghadiri acara itu. Baik. Kau sudah bekerja keras. Ketua, kabar organisasi Naga kembali ke negara Daso sudah tersebar. Friska sebagai CEO grup Laguna selalu ingin dapat investasi dari organisasi Naga. Menurut Anda? Kirimkan berkasnya padaku dulu. Baik. Grup Laguna. Friska putri keluarga Laguna dari salah satu keluarga besar di Kota Hara yang menjabat sebagai CEO. Sekarang merupakan grup nomor 1 di Kota Hara. Friska dengan ini mendapat julukan Ratu Bisnis Kota Hara. Pendi Wiranto itu berbuat banyak kejahatan. Aku, Friska, meski nikah sama orang bodoh juga nggak akan menikah dengannya. Bu Friska, keluarga Wiranto adalah keluarga hebat di Karya. Pak Kris juga sangat dekat dengan organisasi Naga. Gak ada yang bisa menyainginya di Provinsi Karya. Nyonya Besar juga selalu ingin dekati organisasi Naga melalui keluarga Wiranto. Takutnya Anda sulit untuk menolak. Jadi apakah harus mendorongku ke dalam tungku api? Aku juga orang keluarga Laguna, nenek mana boleh begini padaku. Bu Friska, kalau Anda bisa dapat investasi organisasi Naga dan juga berhubungan dengan organisasi Naga atau Anda bisa menikah lebih dulu. Setelah nasi sudah jadi bubur, Nyonya Besar juga nggak punya pilihan lagi. Menikah? Nama? Randy Juanda. Usia? 25 tahun. Gelar? Nggak punya gelar. Nggak punya gelar? Jadi ngapain kau di luar negeri? Sudahlah, nggak ada gelar di luar negeri, palingan kau hanya pekerja gelap atau pekerja kasar. Kalau gitu kau pasti nggak punya mobil atau rumah. Aku memang nggak punya mobil dan rumah, tapi kali ini aku mau beli setelah pulang. Nggak ada gelar dengan usia muda begini, kau jadi pekerja gelap di luar masih harap mau beli rumah dan mobil. Anak muda memang lugu dan polos. Sudahlah, keadaan mendesak. Kupilih kau dulu. Kuperkenalkan diri dulu. Namaku Friska Laguna, 24 tahun. Aku dari keluarga Laguna Kota Hara. Sekarang adalah CEO grup Laguna. Aku punya rumah dan mobil. Pendapatanku 2 triliun per tahun. Aku ingin menikah denganmu. Apa? Menikah? Benar, menikah. Tentu saja, nikah palsu. Batas waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun, ku beri kau 100 juta. Kau hanya perlu kerjasama denganku berpura-pura jadi suami istri saja. Ternyata nikah palsu. Tapi, nggak bisa. Kenapa? Merasa uangnya kurang? Baik, setiap bulan ku beri kau 200 juta. Setelah setahun, ku beri lagi kau sebuah rumah yang harganya di atas 10 miliar. Ini sudah ratusan kali lipat dari gajimu sebagai pekerja gelap di luar negeri. Seharusnya kau tahu gimana memilihnya. Nona Friska, kau sudah salah pilih pasangan. Aku sudah punya calon istri. Kali ini aku pulang, berencana untuk menikah. Maaf, aku yang terlalu gegabah. Apakah aku bahkan gak bisa menentukan nasibku sendiri? Sebenarnya kau juga gak perlu begitu putus asa. Perkembangan grup Laguna memang sangat bagus. Ada prospek untuk investasi. Organisasi Naga juga sangat memperhatikannya. Hanya saja, proposalmu ini kurang bagus. Kurang bagus? Iya. Kau pekerja gelap juga paham hal ini? Lihatlah. Hei! Jumlah investasi di sini 20 triliun. Ini terlalu sedikit. 200 triliun. Begini baru benar. Lihat, selesai. Berandalan apa yang kau lakukan? Kau nggak hanya mengubah proposalku, kau bahkan sudah mengirimnya. Kau sudah mencelakaiku. Berandalanku, bodoh kau. Bukan. Maaf, salah paham. Aku nggak sengaja. Bodoh kau. Tuan Nona, mohon tanya apakah ada yang bisa dibantu? Nggak apa-apa. Tadi aku bantu dia mendapat investasi sebanyak 200 triliun. Dia hanya terlalu senang. Aku senang. Lihatlah dia, senang sampai nggak bisa berkata-kata.
Maaf, terima kasih. Oh, baiklah. Terima kasih sudah merepotkan. Nona Friska, kau tenang saja. Dengarkan aku, pasti nggak akan salah. Organisasi naga baru kembali ke negara Daso. Jumlah investasi pertama nggak boleh terlalu menyedihkan. 20 triliun memang terlalu meremehkan organisasi naga. 200 triliun pas-pasan. Menurutku, keseluruhan proposalmu memang bagus. Hanya saja skalanya terlalu kecil. Jadi kau perlu memperbesar skalanya. Kau seorang pekerja gelap berani mengajariku untuk memperbesar skalaku. Kau lagi bercanda. Hari ini kau nggak hanya menghancurkan kerjasamaku, bahkan ambil keuntungan dariku. Aku sudah mengingatmu. Kau tunggu saja setelah sampai di Kota Hara. Masalah ini belum berakhir. Jadi orang baik itu susah. Tadi baru membantumu dapat investasi 200 triliun. Kau masih nggak berterima kasih dengan baik. Dasar gak sopan. Memang Lini yang terbaik. Nanti begitu dia melihatku, dia pasti akan sangat terkejut. Nah, kau sungguh sangat hebat. Grup Laguna adalah grup nomor 1 di Kota Hara. Mereka menyambutmu dengan begitu mewah. Ini sungguh sebuah kebanggaan bagi keluarga kita. Ibu, masuk ke grup Laguna hanyalah permulaan. Targetku adalah ingin menjadi orang hebat seperti Friska Laguna, CEO grup Laguna. Hanya saja dia biasanya sangat rendah hati. Dia sangat jarang muncul di depan publik. Jadi aku juga belum pernah bertemu dengannya. Gak tahu kali ini ada kesempatan dan keberuntungan untuk ketemu dia nggak? Di bawah bantuanku selama bertahun-tahun, Lini dapat gelar doktor dan berhasil masuk ke grup Laguna. Aku juga bisa mengungkapkan identitasku padanya. Kehidupan bahagia kami akhirnya akan segera dimulai. Randy, bukannya dia di luar negeri? Untuk apa dia datang? Apa? Baik, aku sudah tahu. Bu Friska, ini kabar yang sangat bagus. Ada apa? Kau sampai berteriak. Bu Friska, organisasi naga setuju untuk memberi grup Laguna investasi. Jumlah investasinya ada 200 triliun. Apa? Organisasi naga investasi 200 triliun? Sungguh 200 triliun? 200 triliun gak salah lagi Bu Friska. Ini adalah investasi pertama organisasi naga setelah kembali ke negara Daso. Selain itu bahkan 200 triliun Anda sukses besar dalam 1 hari. Sungguh seperti dugaannya. Sebenarnya siapa dia? Segera temukan seseorang untukku. Apapun caranya, kau harus menemukannya. Bu Friska, siapa nama orang itu? Randy Juanda. Saya mengerti. Bu Friska, untuk apa Anda mencarinya? Mencarinya untuk menikah. Hah? Menikah? Benar. Pria yang begitu unik. Aku harus mendapatkannya. Dasar gak berguna. Grup Laguna pun bisa kau remehkan. Kau sungguh sudah gila. Randy, grup Laguna nggak bisa asal kau sebut dan asal kau rendahan. Jangan sampai kau terkena masalah karena ucapanmu. Aku tahu, kau nggak mau putus denganku karena nggak rela dengan bantuan biaya yang kau berikan padaku dan ibuku. Kau sebutkan angkanya, aku kembalikan setelah aku dapat gaji pertamaku. Apakah kau tahu? Yang kupedulikan bukanlah uang. 2 miliar cukup. 4 miliar. Lini, 6 miliar. Ini adalah batasan akhirku. Randy, kau jangan gak tahu diri. 6 miliar adalah tabungan besar yang gak bisa kau dapatkan walau bekerja seumur hidup. 6 miliar? Banyak sekali uang itu. Bagus kalau kau tahu itu banyak. Kau bawa uang ini dan lewati harimu di kampung. Ini sudah termasuk batasan kemurahan hatiku padamu. Kau sudah dengar? Dasar gak berguna. Kelak jangan menjerat Lini lagi. Setelah sukses, kau langsung mencapakan pacar. Lini, kau yakin mau berbuat seperti ini? Memang mencampakkan pria gak berguna sepertimu gak boleh. Kau menjauhlah sana. Putriku, sekarang statusmu sangat terhormat. Jangan banyak bicara dengan pria gak berguna ini. Oh iya, Pak Felix. Bukankah dia bilang mau datang menghadiri acara penerimaanmu? Pak Felix bilang dia ada urusan. Sebentar lagi sampai. Aduh bagus. Sekarang kau masuk grup Laguna dan ada bantuan Pak Felix.
kelak hanya akan semakin baik. Hanya tuan muda kaya seperti Pak Felix yang sepadan dengan putriku. Mengenai kau, pria nggak berguna sepertimu nggak punya apa-apa. Untuk apa? Siapa Pak Felix? Kau mau tahu? Biar ku beritahu kau, agar kau yang nggak berguna ini menyerah sepenuhnya. Felix Kurnia adalah putra pertama keluarga Kurnia Kota Hara. Dia muda dan kaya, ayahnya adalah petinggi grup Laguna. Posisinya berada di bawah Friska yang jadi CEO, baik identitas atau status. Kau yang nggak berguna ini nggak bisa membandingkannya. Randy, Pak Felix bentar lagi sampai. Lebih baik kau cepat pergi. Jangan sampai nanti mempermalukan diri sendiri. Aku mempermalukan diri? Hah. Lini, ternyata kau putus denganku. Selain karena sudah masuk ke grup Laguna, juga karena tuan muda ini. Aku memang ingin punya hidup yang lebih baik dan punya status yang lebih baik. Pak Felix dari keluarga kaya raya, jabatannya tinggi. Kalau ada dukungannya, masa depanku akan jadi sangat baik. Jadi, aku sedang mempertimbangkannya. Baik. Lini, lalu kenapa kau begitu yakin dia bisa memberimu kehidupan yang lebih baik dan perkembangan karir yang lebih besar? Sedangkan aku nggak bisa. Gimana kalau yang kuberikan padamu beratus lipat, beribu lipat, atau berpuluh ribu lipat lebih baik darinya? Kau? Bocah, maksudmu adalah kau lebih hebat dariku. Pak Felix, Anda sudah datang. Bibi. Ini adalah pacar Lini yang mau uang nggak punya uang, yang mau pendidikan nggak punya pendidikan. Bahkan yang jadi pekerja gelap di luar negeri itu. Pak Felix, Anda jangan bercanda. Orang nggak berguna ini mana mungkin berhak jadi pacarnya Lini. Lini sejak awal sudah putus dengannya. Semakin melihatnya, aku merasa semakin sial. Benarkah? Bocah, kau sudah dicampakkan Lini, tapi masih nggak mau pergi. Kau bahkan mengaku lebih hebat dariku. Kulihat kau sama sekali nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kau. Aku? Aku adalah putra pertama keluarga Kurnia. Ayahku adalah wakil CEO grup Laguna. Dasar orang nggak berguna yang berstatus rendah. Berani bilang aku nggak tahu diri? Bocah, kau lagi cari mati? Apakah kau tahu? Kenapa? Membuat keributan sebesar ini, ah? Pak Felix, ini... Bukan apa-apa, Pak Tono. Bocah ini sudah dicampakkan Lini, tapi dia masih terus menjerat. Aku lagi mau mengusirnya keluar. Apa? Ada hal seperti ini? Bu Lini adalah orang berbakat yang diterima langsung oleh Bu Friska secara khusus. Manusia harus punya kesadaran diri. Orang berstatus rendah sepertimu masih berharap mau bersama dengan Bu Lini. Bahkan sampai datang ke grup Laguna. Benar, Pak Tono. Kalian semua adalah anggota elit grup Laguna. Kalian adalah orang kaya raya yang berkuasa di Kota Hara. Coba kalian semua bantu aku menilai. Dia, Randy, orang berstatus rendah yang gak tamat SMA dan jadi pekerja gelap di luar negeri. Setelah dicampakkan putriku, dia malah masih gak putus asa. Bahkan sampai mengejar ke grup Laguna dan terus menjerat putriku. Apakah yang seperti dia ini masih bisa dianggap pria? Tahu malu gak sih? Apakah masih pantas untuk putriku? Benar. Bu Lini adalah orang berbakat kelas atas, bahkan sangat dihargai oleh Bu Friska. Kelak masa depannya pasti bagus. Orang gak berguna sepertimu sama sekali gak pantas untuk Bu Lini. Dengan gaya seperti ini masih mau hidup mengandalkan wanita. Kau sudah gila ya? Kau sudah dengar dasar gak berguna. Sekarang kau tahu perbedaanmu dengan putriku kan? Randy, seorang pria nggak berpendidikan, nggak punya pekerjaan, bahkan nggak punya uang juga nggak masalah. Tapi, nggak boleh nggak tahu diri. Kukatakan dengan jelas padamu, sekarang dunia kita sudah berbeda. Gak peduli apapun yang kau lakukan, aku nggak mungkin bersama denganmu. Kau hapuskan saja keinginanmu ini. Lini, kau lagi mengajariku? Kau mengajariku gimana jadi manusia? Aku nggak tahu diri. Aku nggak pandai menilai orang. Aku bekerja keras tanpa mengeluh, berkorban selama 10 tahun. Nggak nyangka aku menghidupi orang nggak tahu balas budi. Randy, kau berandalan. Kau bilang siapa nggak tahu balas budi? Menurutmu siapa yang nggak tahu balas budi? Aku bisa nggak tamat SMA, pergi jadi pekerja gelap di luar negeri. Bukankah itu karena kalian ibu dan anak hidup menderita di awal? Kau bahkan nggak punya uang untuk sekolah. Sekarang baguslah, kau sudah lulus kuliah. Kau dapat gelar doktor dan berhasil masuk grup Laguna. Kau langsung ingin putus dariku. Lini, kau sungguh hebat. Sudah kukatakan padamu, semua biaya yang kau beri akan kukembalikan 2-3 kali lipat padamu. Kenapa kau masih begitu memaksa dan memfitnahku? Aku memfitnahmu? Lini, kau jangan banyak menyangkal denganku di sini. Kau? Lini, jangan banyak bicara dengannya. Orang nggak berguna dan nggak tahu diri seperti dia. Cukup langsung diusir saja. Benar, cepat usir dia keluar.
Begitu melihatnya aku langsung merasa jijik. Orang rendahan sepertimu nggak berhak berbicara banyak di grup Laguna. Enya! Cepat keluar! Grup Laguna nggak menerimamu. Enya! Benar, Enya. Enya! Iya, Nggak menerimamu. Enya sana! Apa? Baik, aku sudah tahu. Bu Friska, Randy Juanda itu sudah ketemu. Di mana dia? Dia lagi menghadiri acara penerimaan Bu Lini di grup Laguna. Apa? Bu Lini yang itu? Pulang. Dengan kecepatan tertinggi. Aku harus segera menemui. Bocah! Bu Lini bukanlah orang yang bisa dijerat oleh orang sepertimu. Ku beri kau kesempatan. Kau enyah sendiri dari grup Laguna dengan patuh atau... Atau apa? Atau ku panggil petugas keamanan untuk melemparmu keluar. Benar, harus melemparnya keluar. Randy, lebih baik kau pergi dengan patuh. Kalau sampai menyinggung grup Laguna, kau akan berakhir mengenaskan. Menyinggung grup Laguna akan berakhir mengenaskan. Lini, bukankah kalian sudah terlalu memandang tinggi diri kalian? Hanya kalian beberapa sudah bisa mewakili grup Laguna. Randy, kau sungguh ingin membuat dirimu menjadi seperti badut, bahkan gak peduli dengan harga dirimu lagi. Kalau kau masih begitu keras kepala, aku gak akan peduli padamu lagi. Pintu ruangan ini sudah terbuka. Aku nggak datang nggak masalah. Tapi begitu aku memasuki pintu ini, jangankan kalian, meski Friska Laguna datang, dia juga nggak berhak mengurusku. Tambah kecepatan. Kembali ke grup Laguna dengan cepat. Baik. Kau lancang. Status Bu Friska begitu terhormat. Kau orang rendahan yang miskin. Berani komentar tentangnya. Randy, kulihat kau memang bodoh. Beraninya nggak sopan pada Bu Friska. Kulihat kau masih nggak tahu seberapa pengaruhnya Bu Friska di grup Laguna. Bahkan ayahku yang jadi wakil CEO juga nggak berani menentangnya. Kau yang nggak ada apa-apanya malah berani memakai nama Bu Friska untuk berlagak hebat di sini. Riwayatmu benar-benar agak tamat. Mungkin di mata kalian Friska memang sangat hebat, tapi di mata dia sama sekali bukan apa-apa. Tapi kalau kalian berani menyentuhku, aku jamin pada kalian, Friska pasti akan menghabisi kalian dulu. Bocah, kau cari mati. Randy, kau sudah keterlaluan. Aku tahu aku putus denganmu sangat memukulmu, tapi kau juga nggak bisa seenaknya dan berbicara lancang tentang Bu Friska. Awalnya aku berpikir, mau kenalkan pekerjaan sebagai petugas keamanan atau petugas kebersihan di grup Laguna. Tapi sekarang kelihatannya kau nggak punya kesempatan itu lagi. Kau mau aku jadi petugas keamanan atau kebersihan? Kenapa? Membiarkanmu jadi petugas keamanan gak adil untukmu. Kau tahu nggak? Jadi petugas keamanan di grup Laguna setidaknya harus D3. Sementara kau bahkan gak tamat SMA. Ini sudah termasuk kehormatan yang sangat besar bagimu. Ini sudah jauh lebih baik dari kau jadi pekerja gelap di luar negeri. Kau seharusnya berterima kasih dan bersyukur. Kau masih merasa gak cukup. Lini, di matamu aku Randy sungguh begitu menyedihkan. Ini adalah kenyataan. Tapi tadi kau sudah menyinggung Bu Friska. Sekarang meski aku mau kenalkan kau kerja di grup Laguna juga gak mungkin lagi. Grup Laguna gak bisa menerimamu. Kau berpikir berlebihan. Aku nggak perlu kau kenalkan pekerjaan. Meski grup Laguna bisa menerimaku atau enggak, kau bisa tanyakan pada Friska. Dia bisa menerimaku atau enggak. Halo, Bu Friska. Sekarang di mana Randy itu? Di aula, tapi sepertinya keadaannya nggak terlalu baik. Katanya dia dan Bu Lini dulunya pacaran. Lini dan ibunya merasa statusnya rendah, sekarang lagi ribut mau putus. Mau putus? Gak nyangka Lini ini begitu nggak pandai menilai. Tapi bagus juga. Dia sendiri nggak tahu menghargai. Aku juga nggak perlu susah payah merebut cinta lagi. Kita ke aula. Aku mau lihat Randy yang sudah dicampakan masih akan menolak menikah denganku atau enggak. Randy, kau sungguh gak tertolong lagi. Masalah sudah begini, kau mau ribut apa lagi? Kau kira ada gunanya kau mengacau di sini? Putriku, kulihat berandalan ini memang gak berniat baik. Dia sengaja pulang di hari kau akan diterima di grup Laguna dan ribut denganmu. Di aura grup Laguna, dia pasti berpikir kalau nggak bisa mengandalkanmu hidup, maka dia akan menghancurkanmu. Agar Bu Friska punya kesan buruk terhadapmu. Gak kusangka orang gak berguna sepertimu masih punya niat seperti ini. Tapi kau berpikir terlalu banyak. Ada aku di sini, kau jangan harap bisa menghancurkan masa depan Lini. Benar. Bu Friska sangat bijaksana dan berwibawa. Bu Lini adalah orang berbakat yang dia terima secara khusus.
pasti nggak akan dipengaruhi oleh omongan asal dari orang licik seperti ini. Lagi pula, ayahnya Pak Felix adalah wakil CEO dari grup Laguna. Ada Pak Felix yang mendukung Bu Lini dari belakang. Bu Friska pasti nggak akan mempersulit Bu Lini. Kau sudah dengar? Orang nggak berguna dengan trik kecilmu yang redahan itu. Masih mau pamer di depan kami semua yang kaya dan berkuasa ini. Kau sungguh konyol. Randy, aku sungguh gak sangka kau adalah orang seperti ini. Pantas saja setelah kerja 10 tahun di luar negeri kau tetap saja orang rendahan yang jadi pekerja gelap. Aku putus denganmu memang keputusan yang bijak. Keputusan bijak? Lini, kalau kau tahu kenyataan yang sesungguhnya, takutnya kau akan bersujud minta ampun dan menyesali keputusan paling bodoh yang pernah kau ambil dalam hidupmu. Halo? Apa? Bu Friska sudah kembali? Baik-baik. Wah, Bu Lini, kau memang satu-satunya orang berbakat yang diterima secara khusus oleh grup Laguna. Bu Friska barusan kembali dari luar negeri. Dia langsung datang ke perusahaan. Dia pasti ingin langsung mengikuti acara penerimaanmu. Apa? Bu Friska ingin langsung mengikuti acara penerimaanku? Pak Tono, yang kau bilang itu beneran? Bu Friska akan segera tiba. Nggak mungkin palsu kan? Aduh putriku, Bu Friska begitu mementingkanmu. Kelihatannya kau kelak akan sukses besar. Lini, Bu Friska sudah mau tiba. Tapi berandalan ini masih di sini. Ini akan membuat Bu Friska jijik. Kita harus segera melemparnya keluar. Benar. Grup Laguna bukan tempat yang bisa didatangi oleh sembarang orang. Dia Reni lebih nggak pantas. Kalau Bu Friska melihatnya, pasti akan sangat marah. Aku sudah mengerti. Randy, kukatakan padamu untuk terakhir kalinya. Kau, segeranya dari sini. Randy, Bu Friska sudah mau tiba. Asalkan kau pergi dengan patuh sekarang, aku janji akan tambah 4 miliar dari uang yang akan kuberikan padamu. Apa? Putriku, kau masih mau kasih dia 4 miliar? Dia mana pantas? Ibu, sekarang yang penting jangan sampai meninggalkan kesan buruk pada Bu Friska. Asalkan dia pergi dengan patuh, kasih 4 miliar lagi aku juga terima. 6 miliar yang sebelumnya ditambah 4 miliar yang sekarang total 10 miliar. Orang sepertimu, seumur hidup pun gak bisa dapat uang sebanyak ini. Randy, lebih baik kau tahu bersyukur, jangan keterlaluan. Dari tadi kau bahas tentang status. Kalau kau tahu statusku yang sebenarnya, takutnya kau akan bersujud sambil menangis. Status sebenarnya? Randy, apa aku masih gak tahu orang seperti apa kau? Ku beritahu kau, gak peduli apapun statusmu, tetap gak ada apa-apanya di hadapanku. Benar. Status apaan? Kau hanyalah orang gak berguna yang bermimpi ingin hidup enak saja. Kenapa? Melihat status putriku yang tinggi, kau gak terima dan langsung asal mengarang statusmu. Kalau gitu, coba kau bilang, kau punya status apa? Seperti ini seru ya bocah. Hari ini ku peringatkan kau di sini. Kalau hari ini kau nggak bisa menjelaskannya, kau nggak akan sesederhana diusir dari grup Laguna saja. Aku ingin kau bersujud minta maaf pada semua yang hadir di sini dan merangkak keluar. Betul, nggak hanya merangkak keluar. Kau juga harus mengaku di hadapan semua orang grup Laguna bahwa kau hanya orang gak berguna yang ingin hidup enak. Kau sama sekali gak pantas untuk putriku. Dia adalah suamiku, aku adalah istrinya. Status ini cukup nggak? Lini, lama gak ketemu. Lini, bunga ini untukmu. Randy, kenapa kau tiba-tiba pulang? Kenapa Lini? Hari ini kau resmi masuk grup Laguna kan? Aku sengaja pulang untuk merayakan bersamamu. Merayakan? Untuk apa kau berlagak? Kau sudah tahu, Lini lulus dengan gelar dokter dan diterima di grup Laguna, grup nomor 1 di Kota Hara. Jadi kau dengan gak tahu malunya pulang ingin hidup mengandalkan putriku kan? Bibi, kenapa kau berkata begitu? Tutup mulutmu. Kau gak pantas memanggilku. Randy, kebetulan kau pulang. Kita putus saja. Kenapa? Kita pacaran jarak jauh begitu lama. Aku baru saja pulang. Kita bisa bersama dengan baik. Kenapa mau putus denganku? Tentu saja karena kau gak pantas untuk putriku. Putriku memiliki gelar doktor dan sudah diterima secara khusus bekerja di grup Laguna. Dengan menjabat sebagai direktur pemasaran, pendapatannya 60 miliar per tahun. Dia langsung sukses dalam sekejap. Sedangkan kau, mau gelar gak ada gelar, mau uang gak ada uang, keluar negeri juga hanya jadi pekerja gelap. Kau hanya orang yang gak berguna. Berani-beraninya kau menjerat Lini. Randy, perkataan ibuku benar. Perbedaan di antara kita terlalu besar. Dunia kita sudah berbeda. Dunia kita sudah berbeda. Iya, lihatlah.
Ini adalah acara penerimaanku yang khusus diadakan grup Laguna untukku. Semua yang hadir adalah orang hebat yang berkuasa di kota Hara. Menurutmu apakah cocok kalau ku beritahu mereka bahwa kau bocah miskin yang jadi pekerja gelap adalah pacarku? Bukan aku yang terlalu materialistis, tapi kau, Randy, yang terlalu memalukan. Aku terlalu memalukan? Lini, apakah hanya grup Laguna saja sudah bisa membuatmu merasa begitu sombong? Apakah kau tahu, di mataku grup Laguna sama seperti semut, sama sekali bukan apa-apa. Bisa-bisanya kau seorang pekerja gelap di luar negeri meremehkan grup Laguna yang jadi nomor 1 di kota Hara. Kau sudah gila ya? Yang ku bilang itu kenyataan. Bagiku grup Laguna sama sekali bukan apa-apa. Lagi pula Lini bisa diterima secara khusus oleh grup Laguna. Itu juga karena satu perkataan.